Sudah sampai ke part 6. Ya, jadi saya sebagai selingan dari acara talk show dokter, saya menyampaikan beberapa pengingat bagi kita semua dari mulai bagaimana cara menjalankan bisnis MLM, ya. Dan sekarang saya mencoba untuk mengingatkan juga teman-teman, terutama nanti teman-teman bisa diduplikasikan ke bawah, bahwa banyak hal, banyak tantangan yang akan dihadapi oleh distributor baru. Satu hal yang perlu kita ingat, bahwa ketika kita ingin menjadi orang yang sukses, maka kita harus mengenal dulu diri kita sendiri. Siapa kita, apa kemampuan kita, apa keunggulan kita, dan apa kelemahan kita. Karena dari situ nanti kita akan bisa melakukan hal-hal yang layak dan mampu kita lakukan. Jadi persiapan dasar untuk menjadi seorang distributor yang sukses, ya, yang paling utama adalah kesiapan mental. Apapun yang terjadi, jika kita tidak siap mental, maka kita akan menjadi orang yang muntaber, mundur tanpa berita. Itu kan biasanya di dunia network begitu. Direkrut, ya, ketemu, datang ke pertemuan, ya, 1-2 kali, lama-lama tidak kelihatan lagi. Itu namanya muntaber, mundur tanpa berita. Jadi ketika kita memang melakukan sesuatu, apapun itu, entah bisnis, entah ya apapun lah, ya, maka yang harus kita siapkan pertama kali adalah mental kita. Fisik itu akan mengikuti. Ketika mental kita sudah siap, maka fisik akan mengikuti kemana arah kita akan melakukan sesuatu itu, kemana arah kita akan berjalan. Jadi kalau memang mental kita adalah mental seorang pekerja keras, pastinya kita siap menghadapi ini. Kalau mental kita ini, mentalnya sebagai seorang karyawan, ya, belum tentu bisa melakukan kegiatan, ya, menjadi seorang distributor network marketing. Kalau mental kita adalah menjadi seorang guru misalnya, ya, agak menghadapi hal yang cukup pelik ketika berhadapan dengan dunia nyata di dunia bisnis. Makanya, satu hal yang harus kita siapkan adalah kesiapan mental. Saya siap untuk menjalankan ini, modal saya adalah ini, kelebihan saya adalah ini, kekurangan saya ini. Kekurangannya ini yang kita coba perbaiki, yang kita coba cari bagaimana caranya untuk menutupi atau mengurangi kekurangan kelemahan kita. Yang kedua, setelah kita menyiapkan diri bahwa kita akan berbisnis network marketing, apa sih tujuannya? Semua saya yakin pasti UUD. Ujung-ujungnya duit. Ketika kita sudah siap mental, maka kita harus menyatakan diri bahwa saya siap untuk berubah. Yang tadinya malas-malesan, yang tadinya kita tidak pernah ketemu orang, yang tadinya tidak pernah berbicara di depan orang banyak, kita akan menghadapi hal seperti ini. Kita harus siap untuk berubah. Gaya hidup kita harus berubah, harus menyesuaikan dengan kondisi. Ketika kita ketemu dengan komunitas, misalnya, ya, para guru, ya, kita harus berpenampilan, harus memiliki performance yang tidak jauh dari apa yang akan kita temui itu. Ketika kita akan ketemu dengan komunitas, kalau motor tuh Pak Kus, komunitas biker misalnya, ya. Jadi kita harus tahu, ya, biker itu seperti apa, gaya bicaranya bagaimana, gaya berpakaiannya bagaimana, supaya kita bisa diterima oleh komunitas tersebut. Setelah kita menyiapkan mental, kemudian kita memiliki sikap untuk berubah, tanamkan bahwa kita pasti bisa, kita pasti sukses. Tidak mudah memang untuk melakukan seperti ini. Tapi kalau kita sendiri masih ragu-ragu, bisa enggak ya? Jalan enggak ya? Nah, justru hal-hal seperti ini yang akan membuat hambatan akan semakin berat. Pede aja, jalan aja, sepanjang kita tidak melakukan hal yang salah, sepanjang kita tidak melakukan sesuatu yang melanggar hukum. Tidak akan ada orang marah, tidak akan ada orang menghakimi kita kalau kita tidak melanggar aturan apapun. Ya. Jadi harus pede. Ya.
Kemudian juga lakukan segala sesuatunya itu dengan sopan, dengan baik, dengan ramah, untuk mencari simpati dari calon prospek kita, dari calon buyer kita, dari calon mitra kita, dan lakukan juga dengan penuh penghayatan, dengan penuh antusiasme. Kalau kita mau menghadap orang, mau ketemu orang, kitanya sendiri loyo, pakaiannya lusuh, rambut acak-acakan, mana mungkin orang akan simpati kepada kita. Bicara mengenai produk kesehatan, tapi diri kita yang mau memasarkan produk kesehatan, kelihatannya sakit-sakitan. Sedang flu lah misalnya, atau bahkan kelihatan kalau sedang punya penyakit. Bagaimana mungkin orang akan percaya? Begitu pandangan pertama saja sudah, ini gimana nih? Mau bicara produk kesehatan, tapi dianya sendiri nggak sehat, kan begitu. Lakukan dengan percaya diri, sopan, ramah, dan penuh antusias. Bayangkan kalau sekarang saya bicara lemah lembut, lemah gemulai, tidak penuh antusiasme, tidak bersemangat, saya yakin yang mendengarkan juga akan loyo dan akhirnya ngantuk tidur. Tapi lakukan segala sesuatunya itu dengan penuh semangat, dengan penuh antusias, supaya orang pun auranya itu akan terbawa menjadi lebih semangat lagi. Karena penelitian menunjukkan bahwa 80% kesuksesan salah satunya bermula dari mental kita. Kalau mental kita sudah menyatakan takut, sudah menyatakan ragu-ragu, sudah menyatakan mau atau tidak, ya disitulah awal dari kesulitan untuk berjalan selanjutnya. Tapi kalau kita yakin, saya bisa, saya akan melakukan A, B, C, D. Plan A nggak masuk, plan B. Plan B nggak jalan, plan C. Kita punya beberapa alternatif ketika kita tidak bisa menembus dengan cara A, maka saya akan menembus dengan cara B. Nggak bisa cara B, akan menembus dengan cara C. Nggak bisa juga, diskusikan dengan tim. Apa yang harus kita lakukan? Ada penelitian yang menggambarkan bahwa dari sejumlah orang atau responden yang diteliti, 27% orang itu tidak mempunyai tujuan yang jelas dalam hidupnya. Mereka hidup dalam kondisi yang amat menyedihkan. Dan 60% mempunyai tujuan yang samar, masih belum jelas juga. Mereka hidup dalam kondisi yang pas-pasan. Kemudian 10% mereka mempunyai tujuan yang jelas dan mereka hidup berkecukupan. Jadi dari sekian banyak responden, anggaplah kalau ada 100 responden atau 1000 responden, anggaplah 1000 responden misalnya, hanya 100 orang yang memiliki tujuan yang jelas dan hidupnya cukup. Yang 60% hidupnya serba pas-pasan. Yang 27% itu malah dalam kondisi yang menyedihkan. Dan sisanya sebanyak 3% justru yang sedikit inilah yang memiliki taraf hidup dan kualitas hidup yang jauh lebih baik. Dan ketika kita selidiki, mereka itu bukan saja mempunyai tujuan, bahkan mereka menuliskan tujuan mereka tersebut dengan jelas dan pasti. Jadi kalau misalnya saya memiliki tujuan, contoh lah misalnya kebetulan ini contoh saja gitu. Saya memiliki tujuan misalnya ingin berkeliling dunia. Apakah saya keliling dunia ini menggunakan uang pribadi, menggunakan uang dari bonus network, atau memang reward dari network? Ya kebetulan nih, yang saya kenal di sini kan Bu Maria. Bu Maria itu keliling, ya mungkin belum lah kalau sampai seluruh pelosok dunia dikelilingi, tapi bagi seorang sosok, seorang perempuan, sudah sangat cukup menurut saya. Beliau sudah pergi ke luar negeri dari mulai yang Asia Tenggara,
sampai dengan Eropa. Saya nggak tahu, Eropa udah belum ya Bu Maria? Tapi yang pasti kalau Asia, ya, kemudian Jepang, China, ya, dan beliau sekarang terakhir itu kalau tidak salah kemarin cerita sudah pernah juga ke beberapa negara. Ke Dubai, ke Israel. Nah, dan itu kan pastinya ya tidak ujug-ujug kan Bu, tidak oh kita berangkat, enggak. Pasti itu sudah direncanakan, sudah disusun dengan matang. Ini ada promo untuk berangkat ke Israel, ya. Promonya adalah begini, maka Bu Maria akan membuat target. Bu Maria akan membuat step by step-nya harus seperti apa. Ini mungkin yang akan saya tekankan di sini bahwa ya, kita harus memiliki tujuan yang jelas, memiliki konsep yang jelas, ya. Kemudian tujuan tersebut dirinci dengan jelas dan pasti, sehingga ya, ketika stepnya itu tidak sampai, ada yang meleset, kita tahu, oh step ini meleset. Ya. Maka step berikutnya harus bagaimana? Step berikutnya harus bagaimana? Berbeda dengan orang yang cuma pasrah ya, kalau nyampe syukur, ya nggak nyampe nggak apa-apa, ya pasti tidak akan ada usaha. Tapi kalau saya harus nyampe, target saya adalah begini, maka step-stepnya itu harus dijalankan dengan ketat. Ya. Jadi dari hal yang tadi, ya, dari yang 10%, 3%, 27%, 60%, ada di mana posisi kita? Silahkan jawab oleh diri masing-masing. Apakah sekarang ini saya berada di yang 10%, atau di yang 3%, atau yang di 60%, atau yang 27% bahkan. Ya. Tapi kita semua berharap bahwa kita semua ada di yang minimal, kalaupun tidak yang 3%, ya, kita adanya di yang 10% tadi. Ya. Untuk menuju kepada hal-hal yang tadi saya sampaikan, saya hanya bermain saja, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Untuk membuat dream, membuat impian, ada 3 faktor yang berpengaruh di dalam internal kita sendiri. Apa yang sebenarnya kita inginkan? Semua pasti keinginannya adalah hidup sehat, hidup tenang, hidup mewah, bisa jalan-jalan tanpa ada beban pikiran, kan begitu. Tapi lebih spesifik, apa yang diinginkan? Saya mau jalan-jalan ke luar negeri. Saya mau membelikan orang tua rumah. Kapan membelikan orang tua rumah itu? Di mana? Seberapa luas? Atau kalau mau diukur dari harga, kira-kira yang harganya berapa? Itu dulu, apa yang diinginkan? Contoh, saya mau membelikan orang tua rumah. Karena orang tua misalnya sekarang ini masih belum punya rumah. Kenapa kita memilih itu? Harus ada alasan yang jelas juga, supaya ketika ada hambatan, ada tantangan, ada omongan, atau ada apapun, kita bisa menjawabnya dengan benar. Saya mau membelikan rumah untuk orang tua. Kenapa memilih itu? Karena orang tua belum punya rumah. Dan saya sebagai anaknya sangat berkeinginan untuk membuatkan rumah atau memberikan rumah untuk orang tua saya. Sebagai bukti kasih sayang, bukti dharma bakti anak kepada orang tua. Kemudian kapan mau memulainya? Kapan itu mau didapatkan? Karena ini perlu proses, tidak ujung-ujung. Harga rumah yang saya mau belikan misalnya, ya, yang cukup saja deh, sekitar 500 juta misalnya. Ya. Pendapatan kita berapa? 500 juta itu kalau dibagi dengan apa yang kita punya atau yang akan kita rencanakan, kira-kira berapa bulan tuh saya bisa membeli rumah yang harga 500 juta untuk orang tua saya. Faktor-faktor ini harus kita perhatikan, karena ini akan menentukan langkah kita selanjutnya. Kemudian faktor yang dari luar, jangan juga kita lupakan. Yang tadi, di mana mendapatkannya, dengan siapa kita bisa ya, mendapatkan atau bekerja sama untuk mendapatkan apa yang kita inginkan tadi. Dan yang terakhir, bagaimana caranya? Strateginya seperti apa? Sebaiknya ini semua tertulis, terencana dengan baik, sehingga evaluasinya itu
dapat dengan mudah dilakukan. Ketika kita meleset di A, ya, kita perbaiki, meleset di B, kita perbaiki, ya jangan sampai kita meleset semuanya ujung-ujung di akhir tahun, sudah 4 tahun saya berencana ini kok belum dapat juga ya. Ya sudah terlambat. Ya. Mungkin selama 4 tahun itu kita tidak punya progres apa-apa, hanya untuk cukup bertahan hidup, bisa makan dan minum selama 4 tahun, bisa hidup dengan biasa-biasa saja. Maka kita tidak akan pernah sampai kepada yang 3% tadi. Nah, kaitan dengan itu, saya pernah dikasih tahu seseorang tentang lingkaran keyakinan. Jadi bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang kita inginkan kalau kita sendiri tidak yakin untuk mencapainya? Bagaimana mungkin saya bisa mendapatkan itu kalau kita tidak yakin? Keyakinan ini akan timbul awalnya pasti dari hanya sebuah keinginan. Want to be. Saya ingin apa? Saya ingin beli mobil, saya ingin beli rumah, saya ingin jalan-jalan ke luar negeri. Just itu, ya, hanya saya ingin. Tapi keinginan tersebut hanya sebagai angan-angan, manakala kita tidak memiliki ya, keinginan yang benar-benar. Yang saya sebut di sini adalah sebagai hasrat. Beda sekedar ingin dengan hasrat. Ketika kita jalan-jalan ke mall misalnya, ngelihat ada baju yang bagus, ini kayaknya bagus nih kalau saya beli. Tapi kan hanya ingin. Beda, kalau saya berhasrat untuk memiliki baju tersebut, maka saya akan berhenti, saya akan lihat, saya pegang, saya tanya harganya, saya tawar, dan saya beli, saya bawa pulang. Itu namanya hasrat. Kalau keinginan sambil lewat aja, bagus ya baju, pengen sih, tapi sudahlah. Keinginan yang besar, keinginan yang sungguh-sungguh, itu dinamakan hasrat. Dan dari hasrat itu, maka kita akan berpikir, bagaimana cara mendapatkannya? Step-stepnya seperti apa? Jadi kalau tadi kita ingin membelikan rumah untuk orang tua, apa yang harus saya lakukan itu adalah hasil atau buah dari pikiran yang kreatif. Saya misalnya bukan ahli dalam hal arsitek. Saya ingin membuatkan rumah untuk orang tua. Berarti saya harus kerjasama dengan siapa? Kemudian biayanya nanti bagaimana? Di pikiran-pikiran kreatif ini adalah hasil dari otak kita karena memiliki hasrat atau keinginan yang sangat besar. Timbulnya pikiran kreatif ini akan menimbulkan action, akan menimbulkan tindakan. Oh, saya harus kerjasama dengan ini. Oh, saya harus menyiapkan ini. Oh, saya harus begini. Nah, dari mulai tadi yang keinginan, kemudian hasrat, pikiran kreatif, di sini itu kalau bisa dituangkan secara tertulis, sehingga tindakannya juga bisa kita evaluasi. Target saya untuk mendapatkan itu adalah misalnya 1 tahun. Sekarang sudah 10 bulan, kok belum apa-apa. Berarti evaluasinya tidak jalan. Karena secara real, ya, tidak mungkin ada sesuatu yang ujug-ujug gitu, tiba-tiba gitu ya. Oh, ini ada orang ngasih rumah, pasti ada proses. Ya. Dan dari tindakan yang kita lakukan, maka kita akan mencapai hasil sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi sekali lagi, keinginan ini harus kita perkuat dengan sesuatu yang disebut hasrat. Dari hasrat, dari keinginan yang kuat ini, maka akan timbul pikiran-pikiran, ide-ide kreatif, sehingga akan timbul tindakan, dan hasilnya adalah apa yang kita inginkan. Untuk menempuh atau mencapai apa yang kita inginkan tadi, dari mulai keinginan, timbul hasrat, ya, kemudian ada ide-ide, dituangkan dalam bentuk tindakan, dan hasilnya adalah apa yang kita inginkan.
kita harus siap untuk menghadapi berbagai tantangan. Banyak sekali tantangan yang akan kita hadapi. Tantangan dari luar misalnya, takut dikritik, takut dicemooh, takut di apa-apain. Pasti, ya. Semua orang mengalami hal seperti ini dalam melakukan apapun. Bagaimana cara mengatasinya? Sekali lagi, ya, tidak akan pernah ada orang melakukan sesuatu kepada diri kita sepanjang, maksudnya sesuatu yang negatif kepada diri kita, sepanjang kita tidak melakukan atau tidak melanggar hukum, tidak melanggar aturan. Nggak akan ada orang marah-marah ketika kita misalnya menyapa seseorang, memberikan kartu nama, berkenalan, ya, paling dia, oh maaf, dia menghindar. Tidak akan pernah ada orang marah, kecuali kalau kita mengganggu orang yang sedang melakukan sesuatu, kita ganggu, ya pasti dia marah. Nggak usah takut melakukan sesuatu karena kita tidak melanggar hukum. Mau jualan kayak, mau prospecting kayak, mau merekrut kayak, ya. Karena pada prinsipnya, seperti yang pernah saya katakan di training yang lalu, bahwa setiap manusia itu pada dasarnya adalah penjual. Guru menjual pengetahuannya, menjual ilmunya. Ya. Mungkin Pak Imam Ahmadi guru barangkali ya. Ya Bapak juga selain jualan imunokal, selain jualan produk-produk suplemen, ya Bapak juga jualan ilmu Bapak, jualan pengetahuan yang ada, menjadi guru. Dokter juga penjual, dia menjual ilmu tentang kesehatan, menjual obat. Ya. Pengacara juga penjual, dia menjual ilmu tentang masalah hukum. Ya. Karyawan juga penjual, dia menjual keterampilannya, menjual skillnya. Ya. Dan distributor produk juga penjual, di mana dia menjual produk, menjual pelayanan. Jadi sebenarnya, ya, semua orang tidak perlu takut ketika melakukan penjualan ataupun recruiting. Karena pada prinsipnya, sejak dari kecil, ya, bayi pun sudah bertindak sebagai penjual. Bagaimana ketika dia lapar, belum bisa bicara, maka dia nangis. Dia menjual tangisannya itu untuk mendapatkan air susu ibunya. Dan penjualan ini adalah hal yang sangat penting, karena dari teori, jika tidak ada penjualan, maka pasar akan menurun. Tidak ada pasar, maka produksi bisa berhenti. Tidak ada produksi, pabrik tutup, pekerja pun tidak ada. Tidak ada pekerja, berarti terjadi pengangguran dan tidak ada uang yang berputar. Dan tidak ada uang akan menimbulkan berbagai krisis. Krisis ekonomi, krisis kejahatan, dan lain sebagainya. So, penjualan itu adalah, ya, menjual atau penjual itu adalah satu profesi yang memang sudah ada sejak dulu dan sampai sekarang juga dibutuhkan oleh masyarakat kita. Kemudian, apakah, ya, orang yang menjual itu sesuatu yang hina? Justru teori menyatakan, ya, membuktikan bahwa penjualan itu adalah pekerjaan yang sangat mulia. Yang jangan sampai misalnya ada penjual yang tidak tahu apa yang dijual, ya pastilah kalau sebagai seorang penjual tidak tahu apa yang dijual, maka pasti dia akan gagal dalam melakukan penjualan. Ya. Penjual yang tahu apa yang dijual, mereka akan sukses dan memperoleh kemewahan hidup. Ini adalah konsep dari penjual MLM. Dan yang harus kita elakkan adalah jangan takut, jangan merasa bersalah kita mengambil keuntungan dari orang lain. Karena kita ini melakukan sesuatu usaha, bisnis, ya, entah itu bisnis jasa, entah itu bisnis dari menjual produk. Karena hukum apapun menyatakan boleh mengambil keuntungan sepanjang dalam hal yang wajar dan tidak menipu. Kembali, banyak leader-leader atau member-member atau distributor MLM, ya, yang kenapa MLM itu image-nya nggak bagus, ya, kurang begitu bagus. Jadi kalau misalnya kita nih menawarkan produk, pasti akan ditanya, MLM ya? Pasti semua sudah mengalami hal seperti itu. Karena orang takut.
kalau beli produk MLM, si penjual, distributor, itu ngomongnya, menawarkannya, itu tidak sesuai dengan kenyataan. Makanya sebagian orang, itu kalau misalnya mau membeli produk, terutama suplemen, dia akan tanya, ini MLM bukan? Itulah kenapa image tentang MLM kurang begitu baik. Makanya tugas kita semua sebagai pekerja di dunia network, sebagai praktisi di dunia network, untuk mengembalikan citra MLM kepada hal yang sebenarnya, kepada rel yang sebenarnya. Kita bilang produk ini, fungsinya ini, kemudian harganya seperti ini, kelemahannya apa, kelebihannya apa, kita sampaikan. Supaya orang percaya. Jangan sampai kita membluffing, kita menyatakan sesuatu yang tidak sebenarnya. Itu justru yang akan merusak nama MLM. Jadi kita menjual produk, ya, harus dengan harga yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Karena ini sudah dihitung. Perusahaan sudah menetapkan ada harga member, ada harga konsumen. Keuntungan itulah yang didapat dari selisih harga member konsumen, keuntungan yang halal, yang legal, yang diketahui oleh perusahaan dan juga oleh pihak lain. Oke, kemudian selanjutnya, banyak, tadi kalau di awal kan takut dikritik, sekarang takut akan ditolak. Sebenarnya ini ya saya sudah mengalami sendiri, apa ya, tidak pernah ada penolakan yang menyakitkan. Saya yakin kalau kita melakukan segala sesuatunya dengan baik, dengan ramah, dengan antusias, dengan sopan, penolakan pun akan dilakukan dengan baik. Orang menolak pun tidak akan mengusir kita, orang menolak pun tidak akan menyakiti kita. Karena kita harus ingat, satu kali ditolak bukan berarti selamanya akan ditolak. Satu orang menolak bukan berarti semua akan menolak. Karena di balik penolakan tersebut, ya sebenarnya kesuksesan telah menanti. Sabar, ya, lakukan terus. Ya. Kalau misalnya semua orang berputus asa, kalau misalnya semua orang itu tidak mau ditolak, tidak akan ada orang-orang networker, orang-orang MLM, pebisnis MLM yang memiliki bonus, memiliki penghasilan sampai dengan jutaan, bahkan ratusan juta. Mereka-mereka itulah contoh orang-orang yang gigih. Apakah mereka tidak pernah ditolak? Saya yakin 100%, seyakin-yakinnya bahwa mereka pernah ditolak. Tapi saya yakin penolakan itu juga tidak menyebabkan sakit hati sepanjang kita sudah siap. Jadi jangan sampai di awal-awal kita sudah takut. Aduh, kalau nanti begini gimana ya? Kalau nanti begitu gimana ya? Ditolak, ya nggak apa-apa. Emang dosa? Emang salah? Ya. Kalau dia nolaknya dengan tidak baik sementara kita sudah baik-baik, mau dilawan dengan tidak baik pun bukan salah kita kalau menurut saya. Tapi tidak pernah terjadi. Ya. Sepanjang kita tidak mengganggu orang, sepanjang kita berbuat sebaik-baiknya, maka orang pun tidak akan berbuat tidak baik kepada kita. Jadi kalau ada ini semacam peribahasa ya, peribahasa bahwa tetesan air ya, dapat melubangi batu. Jadi kalau di bahasa, ini nggak ada orang Sunda ya, kalau Pak Kus mungkin ngerti ya, sakecelak gitu kan. Air itu menetes, itu setitik ya, jatuh ke atas batu, ya. Tapi karena jatuhnya itu terus-menerus, maka lama-lama batu tersebut sampai bolong, sampai berlubang. Ini menggambarkan kepada kita bahwa nggak usah putus asa, selama kita tidak melanggar aturan, lakukan terus, jalankan terus, lama-lama ya, lama-lama pasti kita akan bisa, kita akan berhasil menggapai apa yang kita inginkan. Di step terakhir, ya, saya pernah mendapatkan suatu teori seperti ini, mungkin teman-teman sudah juga ada yang tahu.
bahwa hukum di MLM dan mungkin juga di semua bisnis adalah gambarannya seperti ini. Anggap ada 100 orang yang memulai melakukan bisnis, entah bisnis apapun, saya contohnya adalah bisnis network, bisnis MLM. Tidak akan 100 orang ini sukses semuanya sampai di titik ini. Ketika dia akan berjalan menuju titik puncak kesuksesan di sini, dia akan melewati berbagai macam hambatan, tantangan, ya, di sini. Di sini ada jurang, ya, di mana ya, dari 100 orang tersebut, saya katakan di sini ada jurang pertama, yang akan berhasil lolos dari jurang, dari ranjau, dari tantangan, hambatan, gangguan, dan lain sebagainya, itu tidak ya banyak, hanya 60% saja. 40% biasanya terpuruk, jatuh, gagal di sini. Jurang kegagalan yang pertama ini adalah bagaimana mensikapi keinginan dan keyakinan dari diri sendiri. Kalau keinginan kita kuat, kalau keyakinan kita kuat, kita akan masuk di dalam yang 60 orang ini. Yang 40%, yang 40 orang ini, mereka gagal karena mereka tidak yakin. Karena mereka kurang yakin ya, akan segala sesuatu yang mereka inginkan tersebut. Untuk meyakinkan diri sendiri aja, mereka tidak bisa. Apalagi meyakinkan diri orang lain. Dari 60 orang ini, mereka akan menghadapi berbagai kendala lagi. Ya. Di sini adalah saya namakan bagaimana konsistensi, keuletan, dan ketekunan. Yang berhasil menghalau, melakukan segala sesuatu dengan konsisten, dengan ulet dan tekun, itu hanya beberapa orang saja. Ya. 60% dari sini, dari 60 orang ini jatuh di sini, 40% dia bisa lolos. Jadi dari 100 orang jatuh di jurang keinginan dan keyakinan, tinggal 60 orang. 60 orang ini tidak semuanya ulet, tidak semuanya teguh, tidak semuanya tekun. Ya. Hanya 24 orang saja yang bisa lolos di jurang yang kedua ini. Ada lagi jurang yang ketiga. Nah, ini orang kalau sudah di sini, otomatis ya dia sudah agak mendekati kepada kesuksesan. Biasanya penyakitnya udah bukan dari luar lagi. Ini penyakitnya dari dalam diri sendiri. Bagaimana dia menganggap bahwa dirinya orang hebat. Dia menganggap orang lain tidak ada apa-apanya. Egonya mulai muncul, ya. Kemudian mulai sikapnya agak kurang baik terhadap orang lain, agak sedikit sombong, dan lain sebagainya. Kalau di sini terhinggapi oleh rasa-rasa tersebut, maka ada kemungkinan dia tidak akan lolos menjadi orang yang sukses. 80% akan terpuruk, terjerembab, jatuh ke dalam jurang wawasan dan ego ini. Hanya 4,8 orang, hanya 5 orang. Dari 100 orang, hanya 5 orang yang bisa berhasil mencapai apa yang dia inginkan. Ini teori. Ya. Dan prakteknya, kelihatannya memang seperti ini. Jadi jangan kaget. Ya. Kalau kita mau mengundang orang, kalau kita mau membuat orang lain menjalankan bisnis sama dengan kita, bareng dengan kita supaya sama-sama sukses, kalau kita mengajaknya cuma 10 orang, ya, maka belum tentu orang yang kita ajak itu bisa bareng-bareng sama kita di sini. 100 orang aja, cuma 5 orang yang bisa sampai di sini. Jadi, ya, lakukanlah terus, ajak terus, rekrut terus, ya. Jangan berhenti ya, karena ada
harapan karena ada teori yang menyatakan bahwa semakin banyak yang kita lakukan, semakin banyak orang yang kita ajak, akan semakin banyak orang yang sukses di sini. Ini dari 100 orang hanya 5 orang. Kalau kita ngajaknya 1000 orang, maka akan ada 50 orang yang sukses bareng bersama-sama dengan kita. Oke, kemudian saya mau tanya kepada Bapak, Ibu, teman-teman semua, ya. Dalam hidup ini, apakah kita mau punya masalah atau maunya tidak punya masalah? Kita dalam hidup ini lebih baik punya masalah atau nggak punya masalah? Punya masalah. Lebih baik punya masalah. Betul, Ya. Pak Bos. Karena hidup ini ya penuh tantangan, penuh dengan masalah. Tidak ada orang satupun di dunia ini yang tidak punya masalah. Kalau orang mau nggak punya masalah, maka dia harus seperti ini. Orang yang sudah di dalam kubur seperti ini, dia udah nggak punya masalah di dunia ini. Ya kalau masalah di akhirat itu urusan dia lah gitu ya, urusan nanti lah gitu ya. Saya sekarang bicara masalah kehidupan di dunia ini. Gitu. Jadi kalau kita tidak mau punya masalah, maka kita harus seperti orang ini, adanya bukan di dunia, tapi di alam sana. Karena orang yang ada, yang hidup, pasti punya masalah. Seberapa besar masalah itu tergantung kepada seberapa besar keinginan kita, seberapa besar hasrat kita, seberapa besar keyakinan kita. Semakin besar keyakinan kita, semakin besar hasrat kita, maka akan semakin banyak masalahnya. Tapi ketika kita bisa menyelesaikan masalah tersebut, maka dunia ada dalam genggaman kita. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Hanya sekedar mengingatkan, hanya sekedar bernostalgia lah dari apa yang pernah kita dapatkan dulu dari senior-senior kita. Saya juga hanya mengulangi saja dan menambah sedikit-sedikit. Ya. Intinya bahwa ya, ketika kita mau melakukan apapun, entah bisnis apapun, tantangan, hambatan, ancaman, gangguan itu pasti ada. Kita harus siap dengan itu. Ya, tadi saya hanya menguraikan ya tantangannya apa, hambatannya apa yang akan terjadi, dan bagaimana cara kita mengatasinya. Yang paling utama adalah mental kita. Ya, sepanjang kita tidak melanggar aturan, sepanjang kita tidak melanggar norma, go. Jangan berhenti, lakukan terus. Itu pesan saya. Terima kasih.